Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salama, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2024. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amri Muhammad, saya akan membahas mengenai analisis lingkungan. Untuk itu langsung saja disimak videonya. Pertama, kita akan membahas mengenai apa sih lingkungan pemasaran itu. Jadi lingkungan pemasaran ini merupakan lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan merupakan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan juga mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Di mana lingkungan pemasaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan internal atau yang biasa disebut dengan lingkungan mikro, dan yang kedua yaitu lingkungan eksternal atau yang biasa disebut dengan makro. Untuk yang pertama yaitu mengenai lingkungan mikro. Jadi lingkungan mikro merupakan kekuatan dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan sasarannya, di mana terdiri atas perusahaan itu sendiri, pemasok, saluran pemasaran, konsumen, pesaing, dan juga umum. Dalam pemasaran mikro terdapat beberapa unsur. Nah, yang pertama yaitu pemasok. Pemasok itu merupakan perusahaan bisnis dan perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaingnya untuk memproduksi barang dan juga jasa tertentu. Yang kedua yaitu perantara pemasaran, yaitu merupakan mereka yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang kepada pembeli akhir. Yang ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan ini terdiri atas sejumlah individu, kelompok, organisasi yang mengkonsumsi suatu produk, di mana terdiri atas pasar pelanggan, pasar bisnis, pasar pracer, dan pasar pemerintahan serta pasar internasional. Yang keempat yaitu pesaing. Nah, pesaing ini terdiri atas individu, kelompok, organisasi yang sama-sama melakukan pemasaran kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu publik. Nah, publik ini merupakan terdiri atas publik keuangan, publik media, publik pemerintah, publik aksi warga, publik lokal masyarakat umum, dan juga publik internal. Yang selanjutnya yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro ialah kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro pemasaran yang terdiri atas lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan juga lingkungan budaya. Pemasaran teknologi makro terdapat beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama yaitu lingkungan demografis. Lingkungan demografis ini mengenai kajian tentang populasi manusia berdasarkan ukuran, kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, balapan, pekerjaan, dan statistik lainnya. Yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini membahas mengenai daya beli masyarakat yang sangat bergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan tren utama dalam pendapatan dan pola pembelanjaan konsumen. Yang ketiga yaitu lingkungan alam, di mana perusahaan alam merupakan salah satu permasalahan utama. Banyak kota dunia, populasi udara dan air telah mencapai tingkat yang membahayakan. Maka dari itu, pemasar harus mewaspadai ancaman dan juga peluang yang berhubungan dengan keempat tren dalam lingkungan alam, yaitu kekurangan bahan baku, peningkatan biaya energi, peningkatnya populasi, dan intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu mengenai teknologi terkini. Jadi lingkungan teknologi merupakan berbagai kekuatan yang mempengaruhi teknologi terkini, diantaranya yaitu teknologi baru, membuat produk baru, peluang pasar, perubahan teknologi yang cepat, anggaran R&D tinggi, konsentrasi dan perbaikan kecil, dan yang terakhir yaitu regulasi yang ditingkatkan. Unsur yang kelima yaitu mengenai lingkungan politik, yang merupakan keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak usaha perusahaan, di mana terdapat poin-poin mengenai tren politik utama dan implikasinya terhadap manajemen pemasaran, yaitu mengenai undang-undang yang mengatur bisnis dan juga pertumbuhan kelompok dengan kepentingan khusus. Dan yang terakhir yaitu mengenai lingkungan sosial dan budaya. Terdapat pengaruh membeli atau keinginan membeli saat ditentukan oleh kebiasaan yang terjadi pada setiap orang dan langsung ditiru oleh pihak lainnya. Kehadiran suatu produk dalam masyarakat serta diterima atau tidaknya yang baru sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Lingkungan budaya juga dapat menciptakan peluang yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Ini beberapa sumber yang diambil untuk melengkapi materi yang disampaikan. Saya mengakhiri penyampaian materi kali ini, saya mengutip dari Hairul Tanjung. Beliau mengatakan, gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa, yang penting bagaimana kamu menyikapinya. Evaluasi, kemudian bangkit, jika gagal lagi, bangkit lagi. Dan
penyampaian materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.